Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Santri Story, channel yang akan membahas berbagai hal, kisah dan juga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Jika kalian tertarik, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemberontakan G30 SPKI. Kalian sudah pasti tahu sejarah kelam yang terjadi dalam peristiwa ini. Tentunya banyak sekali pendapat ataupun versi yang berbeda-beda dalam peristiwa kelam ini. Namun di video kali ini, admin akan mengangkat kisah dari Sukitman, seorang pemuda yang berhasil selamat dari peristiwa ini karena tertidur di bawah truk, dan juga sekaligus menjadi saksi hidup dari tragedi lubang buaya. Jadi silahkan kalian simak video ini sampai selesai. Pada 1 Januari 1963, Sukitman dilantik sebagai agen polisi di tingkat 2, pangkat terendah dalam kepolisian saat itu. Meski demikian, ia tetap bangga menjadi seorang polisi yang gagah, lengkap dengan seragam dan senjata. Sukitman pertama kali bertugas di Kebayoran, Jakarta, tepatnya sekitar Jalan Iskandar Shah. Sebagai anggota perintis, ia biasa berpatroli di sekitar daerah Blok M, memakai sepeda ontel yang ia miliki. Menjelang malam 1 Oktober 1965, sekitar pukul 5 sore, Sukitman dan para anggota polisi lainnya mengikuti apel rutin di markas sebelum memulai tugas jaganya. Seperti biasa, para polisi dibekali dan diberikan pesan oleh komandan peleton mereka, yakni Brigadir Polisi Abdul Salam, untuk senantiasa waspada di saat bertugas malam nanti. Kemudian bersama agen polisi Sutarso, mereka berpatroli dengan sepeda ke seputaran Blok M. Sukitman dan Sutarso saling bergantian berkeliling untuk memastikan situasi dan kondisi yang aman pada malam itu. Setelah selesai berpatroli, mereka kembali ke posnya menjelang subuh, sambil terus berjaga dan berwaspada. Sukitman mengelap sepedanya, dan ketika sedang mengelap sepeda itulah Sukitman mendengar suara tembakan dari arah utara, daerah Jalan Trunojoyo, sekitar markas besar Angkatan Kepolisian pada saat itu, yang sekarang bernama Mabes Polri. Sebenarnya Sukitman tidak terlalu yakin kalau suara tembakan itu datang dari sekitar markas besar kepolisian, tapi Sukitman tetap memeriksanya. Ia dengan cepat mengayuh sepedanya dan segera meluncur dengan terburu-buru. Meski suara tembakan semakin terus terdengar, namun itu tak membuat Sukitman gentar. Sukitman terus melaju mendekati sumber suara tembakan. Saat ia mengayuh sepedanya semakin cepat, ia tiba-tiba dihadang dan ditodong oleh sekelompok orang bersenjata di sekitar Jalan Hasanuddin Blok M. Waktu itu, ia tidak tahu jika dirinya dihentikan di sekitaran rumah Brigadir Jenderal Donald Izakus Panjaitan, atau biasa kita kenal dengan DI Panjaitan. Sukitman segera diseret ke dalam mobil. Kedua tangannya diikat dan matanya ditutup, sementara sepeda dan senjatanya direbut. Sukitman kemudian dibawa ke lubang buaya dengan truk yang berisi para anggota PKI lengkap dengan senjatanya. Dan di mobil yang berbeda, kelompok PKI juga membawa jenazah Brigjen DI Panjaitan. Penyerangan itu dipimpin oleh Sersan Mayor Soekarjo, anggota Brigade Infanteri 1 Jaya Sakti pimpinan Kolonel Abdul Latif. Setelah tiba di lokasi lubang buaya, Sukitman kemudian ditempatkan di suatu gubuk, dan ia kemudian ditinggalkan sendirian di dalam gubuk tersebut. Dari celah-celah gubuk itulah Sukitman mulai melihat-lihat situasi di sekitar. Dalam keremangan subuh,
ia melihat korban penculikan yang masih hidup dianiaya sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam sumur dengan posisi kepala terlebih dahulu. Lalu barulah diberondong peluru. Satu persatu korban penculikan mereka habisi. Sukitman sangat ketakutan. Kengerian mulai menjalari sekujur tubuhnya. Melihat penyiksaan sadis yang tak pernah ia lihat seumur hidupnya. Dalam benaknya terbayang bahwa ia hanya menunggu giliran. Tubuh Sukitman semakin lemas dan tak berdaya ketika para pasukan bersenjata yang telah menembaki para jenderal itu mendekati gubuk di mana Sukitman ditempatkan. Ia cuma bisa pasrah akan sesuatu yang buruk yang mungkin akan terjadi pada dirinya. Awalnya Sukitman memang akan dihabisi pada saat itu juga. Namun beberapa orang bersenjata yang lain mengatakan bahwa Sukitman bukan orang berbahaya karena ia hanya polisi berpangkat rendah. Akhirnya senjata Sukitman yang telah patah pun mereka kembalikan. Lalu ia kemudian disuruh naik jeep yang biasa dipakai Letkol Untung dan dibawa ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Setelah sampai di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Sukitman kemudian ditinggalkan oleh para pasukan bersenjata itu. Diselimuti rasa panik dan bingung, Sukitman memutuskan keluar dari jeep. Kemudian ia memutuskan untuk bersembunyi di kolong truk yang berada di samping jeep tadi. Sesekali ia melihat-lihat situasi di sekitar. Namun karena faktor kelelahan, ia pun tiba-tiba tertidur di bawah truk tersebut. Tak berselang lama, Sukitman sebenarnya mendengar suara baku tembak yang sedang terjadi. Namun saking letih dan lemasnya, ia pun tak terlalu menghiraukan suara baku tembak tersebut. Beberapa jam setelah itu, tiba-tiba ia dibangunkan oleh beberapa tentara bersenjata. Saat terbangun dari tidurnya, Sukitman semakin bingung. Karena yang membangunkannya bukan lagi kelompok yang membawanya ke lubang buaya pada Jumat pagi menjelang subuh. Kepada pasukan yang baru ia lihat itu, ia mengaku dirinya adalah seorang polisi yang dibawa pasukan penculik dari Kebayoran. Ia tak bisa memastikan siapa saja orang-orang yang diculik dan dibunuh di lubang buaya. Sukitman hanya bisa menginformasikan bahwa mereka yang dihabisi adalah orang-orang yang diteriaki kabir atau kapitalis oleh para pembunuhnya. Polisi berpangkat rendah itu pun kemudian dibawa ke markas resimen Cakrabirawa untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kepada perwira intelijen Cakrabirawa, Sukitman menuturkan apa yang ia lihat dan alami sejak malam Jumat saat dirinya tengah berjaga di posnya. Lalu esok paginya, ia dibawa ke Kodam Jaya untuk bertemu dengan Pangdam Mayor Jenderal Umar Wirahadikusuma. Untuk kemudian ia dibawa ke Cijantung dan bertemu Kolonel Sarwo Edi Wibowo, Komandan Resimen Komando Angkatan Darat, RPKAD. Setelah itu, ia membantu RPKAD untuk mencari sumur maut, kuburan para jenderal dan perwira Angkatan Darat. Namun setelah sampai di lokasi, ia tak langsung bisa menemukan lokasi sumur tersebut. Lantaran pada saat itu sudah tertimbun sampah dan kemudian di atasnya ditanami pohon pisang. Namun setelah dicari lagi, beruntung lubang tersebut akhirnya bisa ia temukan. Karir Sukitman memang tak punya track record yang cemerlang, tapi perannya sebagai saksi hidup peristiwa G30 SPKI hingga akhirnya ia bisa menjadi petunjuk ditemukannya para korban itu, akhirnya membuat namanya mencuat. Pada zaman Orde Baru, dalam sebuah wawancara di TVRI pada acara Gema Pancasila,
Sarwo Edi Wibowo menyebut Sukitman berjasa dalam menemukan para korban penculikan gerakan 30 September. Pada awal 1983, Sukitman ditempatkan di Brigade Motor, dan saat pensiun pada 1998, pangkatnya adalah Ajun Komisaris Polisi yang setara dengan Letnan Kolonel Kepolisian. Pada 13 Agustus 2007, polisi asal Sukabumi yang menjadi saksi pembantaian di Lubang Buaya itu pun akhirnya menghembuskan nafas terakhir di usia 64 tahun di Rumah Sakit Bakti Yuda. Itulah kisah seorang Sukitman yang berhasil lolos dari maut ketika peristiwa berdarah di Lubang Buaya. Dan semoga para korban dari kejadian ini mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum mengakhiri video, admin Santri Story ingin memohon maaf. Jika ada penyampaian yang keliru, silakan teman-teman bisa koreksi di kolom komentar. Sampai di sini video dari kami, dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.